Selamat malam semuanya. Di sini kami akan menjabarkan dari materi kita, yaitu jawab dari UAS Pemeriksaan Akuntan 2. Dari halaman pertama ada perkenalan dari kelompok. Saya Nanda Raffi Ramadan, selanjutnya ada Ika, selanjutnya ada Laili, selanjutnya ada Raimondo, selanjutnya ada Rocky, selanjutnya ada Silvana. Lanjut ke slide 2, yang dimana ada gambaran umumnya. Terus lanjut ke slide 3, ada prosedur audit yang sudah dilakukan oleh auditor. Lanjut ke soal 1, yang langsung dibacakan oleh Novia. Jawaban soal nomor 1. Penentuan 5% oleh audit adalah professional judgment-nya auditor. Nilai 5% memadai atau tidak dapat dipertimbangkan melalui SPI atau sistem pengendalian internal dari perusahaan. Nilai sampling dengan nilai materialitas 5% adalah 1.057.500.000, yakni didapat dari 5% dikalikan 21,15 miliar. Apabila SPI perusahaan baik, maka 5% sudah cukup. Tapi dalam hal ini, SPI perusahaan tidak memadai karena ketidaklengkapan dokumen dan catatan oleh perusahaan, yaitu konfirmasi atas persediaan yang ada di gudang pihak ketiga dan ketidaklengkapan bukti atau informasi tentang persediaan yang digunakan sebagai jaminan jangka panjang. Next. Oleh karena itu perlu dilakukan. Pertama, observasi persediaan konsinyasi pada pihak ketiga. 2. Melakukan pengecekan keakuratan. Maka critical point auditing dapat dilakukan dengan cara analisis tren. Ketiga, melakukan pemeriksaan apakah ada barang yang masih dalam perjalanan. 4. Memeriksa kejadian setelah tanggal neraca. Dan yang kelima, memeriksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya oleh Ika. Ya, untuk nomor 2, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Berikut adalah jenis-jenis bukti audit yang ditemukan pada PT Jalan Sukses di tahun 2019. Next. Ada 4 jenis bukti audit. Yang pertama adalah physical evidence atau bukti fisik, yang berupa fisik persediaan milik PT Jalan Sukses. Yang kedua adalah documentary evidence atau bukti dokumentasi, yang berupa perhitungan fisik persediaan pada tanggal 29 dan 30 Desember 2019. Yang ketiga adalah analytical evidence atau bukti analisis, yang berupa lembar perhitungan fisik persediaan yang berisi daftar dari persediaan klien. Yang keempat sekaligus terakhir adalah testimonial evidence atau bukti kesaksian yang berupa hasil dari tanya jawab dengan klien. Apakah persediaan telah dijadikan jaminan pada akhir tahun sehubungan dengan pinjaman jangka panjang. Ya, selanjutnya jawaban nomor 3 akan disampaikan oleh rekan saya Raimondo. Baik, untuk soal nomor 3, keterangannya adalah bahwa klien menyampaikan surat keterangan mengenai persediaan di PT Warehouse yang disampaikan oleh PT Warehouse. Menurut kami, slide selanjutnya, fakta-fakta dalam kasus ini adalah auditor sudah mengirim surat konfirmasi kepada PT Warehouse secara langsung, namun belum menerima balasan. Yang kedua adalah klien memberikan surat keterangan yang disampaikan oleh PT Warehouse kepada auditor. Nah, berdasarkan NESA 505, bukti audit lebih andal jika diperoleh dari sumber independen dari luar entitas secara langsung oleh auditor. Dalam kasus ini adalah PT Warehouse. Dan konfirmasi langsung dari PT Warehouse diperlukan untuk membuktikan eksistensi dan akurasi nilai barang persediaan. Surat keterangan dari pihak ketiga kepada klien adalah bukti audit yang berasal dari internal, sehingga menurut kami auditor dapat meragukan keandalan di audit tersebut. Oleh karena itu, auditor perlu melakukan prosedur audit alternatif, seperti untuk menindaklanjuti surat keterangan yang disampaikan oleh klien. Auditor perlu mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan keandalan surat tersebut, seperti mengirim konfirmasi kembali kepada PT Warehouse. Dan mengingat besarnya persediaan ini pada pihak ketiga, auditor perlu melakukan observasi persediaan pada gudang PT Warehouse. Dan jika pada akhirnya auditor tidak dapat mengandalkan surat keterangan, auditor tidak mendapatkan respon dari PT Warehouse, auditor perlu merevisi risiko penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai prosedur audit yang akan dilaksanakan di PT Jalan Sukses jika audit tersebut dilaksanakan pada tahun 2020, di mana tahun 2020 ini adalah pandemi COVID. Karena situasi pandemi COVID ini menyulitkan untuk melakukan observasi fix secara langsung, maka pengujian pengendalian ini yang harus lebih banyak ditekankan menjadi fokus di sini, seperti menguji apakah SOP mengenai pengelolaan persediaan telah berjalan dengan baik, melalui sistem pengendalian intern yang baik, apakah telah dilakukan pemisahan kewenangan dan pemisahan kewenangan tersebut dijalankan dengan benar,
Nah, dari pengujian pengendalian intern ini, auditor bisa menentukan apakah pengendalian intern yang dilakukan oleh klien bisa dijalankan dengan baik. Setelah pengujian pengendalian, auditor bisa melakukan pengujian substantif atas transaksi persediaan, di mana dalam pengujian substansi atas transaksi persediaan ini, auditor mengecek semua bukti pembelian dan invoice, semua bukti histori transaksi persediaan dari pembelian sampai penjualan persediaan, dan juga membandingkan antara kartu barang dengan daftar hasil stok opnam. Selanjutnya juga memastikan bahwa metode pencatatan telah dijalankan secara konsisten. Kemudian untuk mengecek persediaan yang disimpan di pihak ketiga, auditor bisa melakukan konfirmasi melalui WhatsApp atau melalui telepon. Nah, di sini karena kliennya misalnya telah melakukan perhitungan lagi setelah akhir tahun, auditor bisa mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur alternatif berupa rollback testing yang akan dilakukan pada setelah akhir periode periode laporan keuangan. Next. Pada selanjutnya yaitu prosedur analitis. Untuk pengujian rasio turnover tidak perlu dilaksanakan karena situasi pandemi COVID pasti akan berakibat pada penurunan turnover. Nah, prosedur analisis yang bisa digunakan adalah perbandingan gross profit, perbandingan COGS dan COG dengan periode selanjutnya untuk memastikan apakah transaksi persediaan tersebut telah dicatat dengan baik. Kemudian untuk test of detail balance dengan cara observasi fisik ini sulit untuk dilakukan. Sementara ini bisa digantikan dengan lembar perhitungan fisik yang telah dilakukan oleh klien. Dengan catatan auditor itu bisa mempercayai perhitungan klien. Nah, di sini setelah ini auditor juga bisa memetik observasi fisik secara daring. Namun perlu juga untuk mempertimbangkan apakah operator buat observasi daring ini bisa dipercaya dan apakah persediaan yang ditampilkan saat observasi fisik memang ditampilkan secara apa adanya. Next, dampak dari keterbatasan prosedur ini karena pandemi COVID, hal ini memiliki dampak terhadap pemberian opini auditor, sehingga auditor perlu membatasi skop audit dalam memberikan opini, karena adanya prosedur audit yang tidak dapat dilakukan seperti biasanya karena kejadian pandemi. Sehingga ada kemungkinan saat laporan keuangan, di next slide, laporan posisi keuangannya itu ketika persediaan akhirnya ini ternyata lebih rendah dari yang seharusnya, maka ekuitas akan menjadi lebih tinggi sehingga akan berakibat menjadi HPP yang lebih tinggi dan laba kotor lebih tinggi dan laba bersihnya menjadi lebih tinggi di laporan laba rugi. Next slide. Ketika persediaan akhir itu ternyata lebih tinggi, maka ekuitas akan lebih rendah, pada laporan laba rugi HPP akan lebih rendah, laba kotor akan lebih rendah, dan laba bersih usaha akan lebih rendah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan, untuk soal nomor 5 akan dijelaskan oleh Ibu Laili. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang harus dipertimbangkan oleh auditor untuk mengaudit tahun kedua setelah masa pandemi, yaitu tahun 2021? Bisa tolong next. Apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh auditor untuk mengaudit tahun 2021, yaitu kita harus tahu pendapat auditor pada tahun lalu, apakah auditor memperoleh cukup bukti, dan mempertimbangkan apakah ada yang terjadi di tahun 2021 yang keadaan perusahaan dapat mempengaruhi di tahun 2021 ini. Kemudian, apabila di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, auditor masih tidak cukup bukti, maka kemungkinan perlu dilakukan penyajian kembali di tahun 2021. Kemudian, apakah manajemen perusahaan berpotensi untuk memasang kontrol persediaan untuk memantau persediaan perusahaan? Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah apakah audit tetap dapat dilakukan pada saat pandemi COVID-19 ini, yaitu diberlakukannya sistem pembatasan sosial berskala besar yang memungkinkan auditor untuk tidak dapat melakukan audit secara langsung. Lalu perhatikan apabila gudang perusahaan ditutup sampai dengan akhir tahun, di mana waktu itu digunakan untuk auditor melakukan observasi perhitungan fisik persediaan. Apakah menggunakan teknologi atau daring akan menjadi efisien untuk melakukan perhitungan persediaan. Kemudian pertimbangkan apakah perlu melakukan audit internal perusahaan dalam membantu perhitungan persediaan secara efektif. Kemudian, pastikan selama auditor tidak dapat langsung untuk melakukan perhitungan atau pemantauan persediaan perusahaan, tidak terdapat kecurangan dalam mengelola persediaan. Dan kemudian yang terakhir, perhatikan apakah semua prosedur alternatif yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19 memberikan cukup bukti audit, sehingga tidak akan mempengaruhi kinerja dan pendapat auditor. Sekian presentasi dari kelompok 9, dari kelompok kami, atas hasil diskusi kami untuk ujian akhir semester mata kuliah pemeriksaan angkutan 2. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.